Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan kita baru-baru beberapa waktu yang lalu ya ngebahas tentang si iPhone 15 dengan beberapa varian. Karena memang handphone ini lagi rame banget dibicarakan. Nggak cuman karena ini adalah edisi terbaru dari iPhone yang menjadi edisi paling mutakhir dari iPhone lah ya. Tapi juga karena handphone ini itu menggunakan port charging USB-C yang itu sama dengan Android karena terbentur oleh regulasi dari Eropa yang mengharuskan menggunakan Type-C untuk pengecasan daripada si handphone ini. Tapi ternyata nggak cuman isu mengenai si chargernya yang menggunakan Type-C, yang selain menggunakan Type-C itu informasinya juga pernah viral, itu harganya sangat amat mahal untuk kabel dan chargeran Type-C-nya si iPhone. Beda sama Android, nggak tahu apakah chargeran Android bisa dipakai buat iPhone atau sebaliknya, kita nggak tahu. Harusnya sih bisa lah ya, karena kalau Type-C dengan jenis yang sama, iya harusnya bisa, karena itu kan untuk mengurangi penggunaan kabel charger yang terlalu banyak. Karena memang ada banyak sekarang handphone yang pada saat di paket penjualan itu nggak ada kepala charger, hanya ada kabelnya, termasuk Samsung lah ya. Nah, kali ini dibahas oleh Detiknet ya, di mana di judulnya disampaikan bahwa pengguna keluhkan iPhone 15 sering alami overheating. Wah, nggak cuman pakai Type-C lalu kemudian Type-C-nya chargernya itu mahal, charger Type-C-nya mahal, tapi juga karena overheating. Wah, kira-kira kalian akan tetap tertarik untuk membeli iPhone, mengganti iPhone lama kalian dengan iPhone baru ini? Wah, tuliskan di kolom komentar ya di bawah. Atau kalian mau pindah ke Android, atau dari kalian yang Android mau pindah ke iPhone tadinya dengan iPhone 15 tapi merasa ragu, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya di bawah. Nah, terus di berita sampaikan bahwa iPhone 15 series sudah tersedia sejak akhir pekan yang lalu dan penggunanya sudah menjajal ponsel terbaru Apple ini selama beberapa hari. Tapi banyak pengguna yang mengeluhkan masalah overheating dan throttling performa di iPhone 15 series ini. Wah, baru aja digembar-gemborkan, baru aja dirilis, dipasarkan, udah dipakai oleh beberapa user, ternyata ada masalah di iPhone ini. Waduh, mantep. Amir Siddiqui dari Android Authority melaporkan ia memiliki iPhone 15 Pro Max. Oh, Pro Max mantep banget. Yang menjalankan iOS 17.0.2. Ponsel ini sering mengalami overheating dalam dua skenario. Waduh, udah ada reviewer gadget terkenal yang ngebahas tentang si handphone ini, yaitu Android Authority lah ya. Itu udah terkenal juga Android Authority itu sebagai reviewer gadget. Pertama, saat di-charge menggunakan charger 65 watt USB ya, 65 watt. Dengan charger ini, Siddiqui menegaskan atau mengatakan bahwa iPhone 15 Pro Max miliknya menjadi sangat panas, bahkan tidak nyaman saat dipegang tanpa case. Wah, luar biasa ya. Itu memang jadi nggak enak banget ya, apalagi kalau misalkan case-nya metal terus panas kayak gitu tuh nggak enak banget. Tapi memang sih sebenarnya handphone jangan dibiasakan dipakai sambil di-charge lah ya. Kedua, saat iPhone 15 Pro Max itu digunakan dalam jangka waktu yang lama, terutama saat berpindah aplikasi dari nonton Reels dan nonton Reels di Instagram maksudnya. Wah, kalau dipakai dengan normal cuma nonton Reels sih, apalagi kalau misalkan streaming di Instagram dengan streaming di TikTok, mungkin jadi lebih berat lagi kerja mesinnya dan membuat overheating jadi lebih gila lagi ya. Nggak tahu deh intinya. Tapi ya itu yang disampaikan oleh Android Authority melalui Siddiqui itu. Ponsel jadi panas di area sebelah kanan di bagian bawah modul kamera. Ini tanpa gaming loh ya. Waduh, tanpa gaming udah overheat kayak gitu. Tanpa dicolok untuk mengisi daya pula. Dan terhubung dengan WiFi pula. Wah, biasanya kalau terhubung WiFi untuk aplikasi dengan performa yang nggak begitu berat, harusnya nggak panas lah. Jadi panas ini tidak dapat dijelaskan, kata Siddiqui, seperti dikutip di Android Authority pada hari Selasa 26 September tahun 2023. Penggunaan yang sangat amat normal lah ya. Ya, ini bisa diketawain sama handphone Android mid-range lah ya. Kalau misalkan cuman scroll di Instagram aja udah overheating, itu menurut saya memang cukup isu juga. Ponsel yang baru diaktifkan biasanya mengalami overheating dalam 24 jam pertama karena semua aplikasi dalamnya mengalami penyesuaian. Tapi Siddiqui mengatakan bahwa iPhone-nya masih mengalami overheating setelah melewati periode ini. Oh iya ya, baru tahu saya.
bahwa di 24 jam pertama karena semua aplikasi layanannya mengalami penyesuaian. Wah, itu baru tahu saya. Kupikir ya pada saat setelah diproduksi dilakukan pengetesan, ya itu sudah lewat dari 24 jam, harusnya customer nggak harusnya mendapatkan momentum itu. Harusnya customer taunya udah aman pokoknya dipakai. Nggak perlu ada overheating lagi pada saat ada di tangan customer. Sidiki sendiri, Sidiki kita sendiri maksudnya, karena di media sosial Twitter atau X ada banyak pengguna iPhone 15 yang mengalami hal yang sama. Keluhan mereka sama seperti Sidiki. Seperti perangkat yang cepat panas saat di-charge atau saat membuka aplikasi media sosial. Wah, ada banyak akhirnya orang yang mengulas tentang kualitas daripada si iPhone 15 edisi terbaru ini, dan mereka pada mengeluhkan hal yang kurang lebih sama, overheating ya. Selain dari harga chargernya yang juga sempat viral itu, yang harga chargernya cukup mahal, apalagi yang paling viral adalah menggunakan chargeran Type-C. YouTuber Korea Selatan Bulls Lab juga menguji seberapa panas iPhone 15 Plus dan iPhone 15 Pro setelah menjalankan aplikasi benchmark menggunakan kamera thermal. Wow. Wah, ini udah diuji. Ada banyak orang yang akhirnya melakukan pengetesan secara sendiri-sendiri mengenai suatu produk yang baru-baru diperkenalkan ini, dan akhirnya mereka mempublish apa yang mereka temukan berdasarkan hasil pengujian oleh mereka. Hasilnya di bagian belakang iPhone 15 Plus mencapai suhu 46,7 derajat Celcius. Wah, lumayan panas ya. Itu panas banget lah menurut saya. Kalau nggak pakai case itu, wah lumayan membuat ngilu tangan kita. Sedangkan yang 15 Pro Max mencapai 46,2 derajat dengan titik terpanas di bagian bawah kamera. Wah, sama lah ya dengan yang disampaikan oleh Sidiki tadi. Selain masalah overheating, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max juga dilaporkan mengalami throttling atau pembatasan performa yang diakibatkan ponsel yang cepat panas. Wah, akhirnya karena panasnya itu mempengaruhi performa, ya itu pastinya akan mempengaruhi kepuasan user atau pelanggan lah ya. Untuk menggunakan handphone yang menjadi besutan andalan Apple, yaitu iPhone Pro Max atau iPhone 15 Pro Max dan yang generasi yang ada di bawahnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan pada komponen internal ponsel, apalagi jika panasnya cukup tinggi. iPhone 15 Pro dan Pro Max juga tidak memiliki sistem pendingin yang membuat situasi ini menjadi makin rumit. Apakah dengan isu ini iPhone akan melakukan recall terhadap handphone mereka atau terhadap produksi mereka? Ya kita nggak tahu, tapi harusnya sih menurut saya kalau memang isunya sama dan itu banyak yang mengalami hal yang sama, ini masuk dalam kategori ya mungkin cukup gagal ya pada saat produksi, karena harusnya setiap dilakukan R&D, lalu kemudian sebelum dipasarkan dilakukan pengetesan dulu lah ya, apakah benar overheating. Ya ada banyak skenario intinya pengetesan produk sebelum itu dipublish untuk dipasarkan ke khalayak ramai. So, menurut kalian gimana? Kalian yakin untuk upgrade handphone kalian ke iPhone 15 atau bahkan mengganti dari Android ke iPhone 15? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah setelah kalian mendengarkan berita ini seperti apa. Dan untuk berita lengkapnya kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi, karena link berita ini kita tempelkan di deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa follow media sosial kita juga dan tekan tombol subscribe pada YouTube channel ini dan gambar jempol ke atas serta tombol lonceng yang ada di bawah biar kalian gak ketinggalan update intinya. Setiap kali kita ngebahas sesuatu yang menarik mengenai gadget, otomotif atau apapun itu. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.